melukai hati saya, ya, karyawan-karyawan saya, dan dia harus apa ya? Harus bisa membuktikan nih, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Orang bisa lihat si Bang John. Oke. Turun lagi Bang John. Dua tangga. Satu lagi. Aman. Anci. Ya. Foto dulu, foto. Siapa yang dulu? Wah, temang 1, 2, 3. Oke, foto dulu Bang John sebentar. 1, 2, 3. Gimana yang lain udah? Oke, Bang John, kedatangan ke SPKT Polda Metro Jaya ini melaporkan siapa? Saya Maca Ahmad, kuasa hukum dari Henry Kurniadi alias Bang John LBF. Hari ini mendampingi klien saya dalam rangka membuat laporan kepolisian ya terhadap oknum advokat yang diduga mencemarkan dan memfitnah klien kami, saudara Henry Kurniadi. Dan tadi kita sudah datang dari jam 4 kurang lebih 1 jam di SPKT, dan sekarang sudah menjadi surat laporan ya, menjadi surat laporan kepolisian dan sudah diterima karena advokat tersebut secara press release telah diduga memfitnah. Ini ada poin-poin semua yang harus dia nanti buktikan ke hadapan penyidik saat dipanggil nanti ya, seperti itu. Dan kami juga sudah membalas dari press release dan kita mempunyai bukti-bukti semuanya kok, sudah lengkap, dan itu nanti kepada para terlapor nanti mereka harus membuktikan semuanya seperti itu. Pasal yang dilaporkan Bang? Pasal yang dilaporkan adalah 310, 311 KUHP ya, mengenai pencemaran nama baik dan fitnah atau laster seperti itu. Ancaman hukumannya Bang? Ancaman hukumannya 4 tahun. Apa sih yang membuat fitnahan? Ya, dia harus mempertanggungjawabkan dari apa yang dia tuduhkan semuanya. Dan kita semua mempunyai bukti-bukti yang sudah lengkap semuanya. Kemarin kita juga sudah melakukan inilah sama tim kami, dan kita sepakat melaporkan pasal 310, 311 mengenai pencemaran baik dan fitnah. Bang, bisa dibacain aja Bang. Ini boleh dari saya yang keberatan ya. Keberatan dari poin pertama ini. Melihat begitu banyaknya kasus hukum yang menghinggapi High Five dan pengurusnya baru-baru ini, ya, ini High Five satu pun tidak ada kasus hukum atau tidak dalam sedang kasus hukum. Saya Henry Kurniadi selaku komisaris PT 5 Skala Indonesia dengan brand High Five tidak ada satupun masalah hukum. Partner saya Sabar Tobing juga tidak ada satupun masalah hukum. Ya, nah, ini ada 6 poin ini, ya, ada 6 poin yang diduga saya katanya bukan lawyer tapi mengaku-ngaku sebagai lawyer, ya kan, sehingga menerima uang dan lain-lain. Perusahaan saya bekerja sama, ada surat perjanjian kerjasama dengan Sunan Kalijaga Law Firm, dan saya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai lawyer atau pengacara. Saya bukan lawyer, saya cuma lulusan SMA. Bagaimana saya bisa mengaku-ngaku sebagai seorang lawyer? Dan selanjutnya ini juga yang sangat mencoreng martabat saya, harga diri saya. Ini udah urusan harga diri. Wajah saya ini sama partner saya ditutup pakai lakban, udah kayak maling ayam. Ini press release loh, mereka muncul di media-media, di berita-berita nasional, ya. Boycott High Five hashtagnya. Ini apa tendensinya apa? Perusahaan saya ini mendukung program pemerintah dalam kemudahan berusaha. Kami bermitra dengan notaris untuk membantu kemudahan mengurus legalitas usaha. Puluhan ribu pengusaha udah kita bantu melalui perusahaan saya dari Sabang sampai Merauke. Karyawan ada 150 lebih yang saya sangat manusiakan, bekerja dengan sangat semangat di perusahaan saya. Ini dia nggak sadar tindakannya dia ini sangat berdampak luas gitu loh. Bahkan saya dapat laporan hari ini dari finance perusahaan saya juga ada dampak, ya, ada dampak atas fitnah keji yang dilakukan oleh advokat berinisial AE. Bang, terkait soal pengurusan perusahaan yang Abang minta fee 800 juta dan 600 juta itu bagaimana Bang? Pengurusan perusahaan nggak ada, saya minta pengurusan perusahaan. Yang ini Bang. Yang itu? Ini bukan pengurusan perusahaan, jadi
Direktur PT Adidharma ini, ya, ini menghubungi saya karena sebelumnya sudah jadi urus legalitas di kita, perubahan akta, urus legalitas di kita, bikin PT di kita, terus perpajakannya juga minta kita yang bantu, ya. Direktur PT Adidharma ini menghubungi saya karena dia tahu saya deket sama Sunan Kalijaga Lopem, Sunan Kalijaga SH, dan partner kami juga, ya, bisnis to bisnis ya, PT dengan Sunan Kalijaga Lopem. Nah, dia waktu itu sedang ada masalah bahwa diduga dia ini memalsukan tanda tangan salah satu pengurus nih atas nama ini nih, orang ini. Salah satu pengurusnya ini dikeluarkan secara sepihak, yang notabene beliau ini adalah foundernya PT Adidharma. Ya. Nah, karena dia ketakutan, dia minta bantuan saya. Tolong dibantu bang, ini masalah saya bang. Akhirnya saya perantarakan ketemu dengan Bang Sunan Kalijaga. Ada surat kerjasama juga antara High Five dengan Sunan Kalijaga Lopem. Jadi bukan saya yang menyelesaikan ini, Bang Sunan Kalijaga. Dan ini lihat ketawa lebar. Ini sudah selesai, ya. Kita bantu tuntas. Kok bisa kita dibilang katanya saya menipu dia? Yang terima duit siapa? Yang nipu siapa? Jadi 1 sampai 6 poin tadi itu saya sampaikan itu fitnah. Tidak ada dia bisa, bahkan kayak merek dan lain-lain, kita ada semua hak lisensi merek, notaril, ya, di hadapan notaris perjanjiannya untuk kita pakai merek tersebut, ya. Jadi kurang lebih itu teman-teman. Hari ini saya hadir sebagai warga negara juga yang punya hak hukum juga, ya, sebagai pelapor atas advokat berinisial AE dan kawan-kawan, ya, yang sangat melukai hati saya, ya, karyawan-karyawan saya, dan dia harus bisa membuktikan nih, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Memang sebelumnya tidak ada somasi ya Pak? Kalau untuk 310 dan 311 sudah cukup kok, tidak perlu ada somasi. Enggak, terkait si lawyer itu tidak ada, tiba-tiba langsung press release. Lalu kami menerima press release-nya semua, dan kita juga kaget ya, seorang advokat tidak ada kata-kata diduga. Padahal ini juga belum inkrah, laporan pun belum, gugatan pun belum diajukan yang katanya kemarin sudah diajukan. Tim saya cek nggak ada gugatan untuk PT Lima Sekawan Indonesia, nggak ada gugatan untuk saya, tidak ada sama sekali. Makanya saya sempat sampaikan ini pansos yang yang menurut saya konyol banget ya. Karena apa? Baik, kalau memang ada permasalahan, kan ada tahapannya. Dia melalui jalur somasi dulu, dia tahu kantor saya jelas, kedudukan kantor saya jelas. Ya, harusnya ada tahapan somasi atau kita laporin aja dulu. Kok tiba-tiba main press release gitu loh. Dan poin-poin di press release ini benar-benar fitnah. Iya. Ya, fitnah semuanya. Kerugian apa bang? Ini pertama kali saya pertemukan nih direkturnya nih sama Bang Sunan Kalijaga di Hotel Mulia Senayan. Bang. Ya. Ya. Oke. Dan dia setuju memakai jasa. Dan ada konfirmasi dia setuju chat dari Bang Sunan, saya forward, dia menjawab oke dengan nilai 500 juta. Bang, kerugian apa yang dialami? Pastinya secara imaterial banyak ya. Jadi dari psikis saya pun juga cukup terganggu karena kita bukan penipu dibilang nipu, ya. Dari karyawan-karyawan, klien-klien kami, jadi capek, kita harus memberikan klarifikasi, jawaban dan lain-lain, ya. Secara material juga ada perjanjian, ya, lengkap. dengan klien kita ya, yang harus jadi rusak gara-gara hal seperti ini. Jadi gitu. sempat ada kehilangan beberapa klien. Pastinya. Dan perlu ditambah di sini, memang PT High Five memang bidangnya adalah jasa. PT Lima Sekawan Indonesia. PT Lima Sekawan Indonesia adalah bidangnya jasa ya. NIB dan kita itu ya itu. KBLI-nya ya, juga. KBLI-nya kita ya bidang jasa perantara. Ya. Jadi buat para terlapor ya, Arif Edison dan kawan-kawan, dia harus membuktikan seluruh tuduhannya ini. Dan kita semua mempunyai bukti-bukti yang lengkap ya. Kita sudah melakukan gelar perkara kecil dengan tim lawyer semuanya. Kita sudah mempunyai bukti-bukti yang lengkap.
tinggal saudara terlapor nanti silakan membuktikan. Siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Akan nanti ada laporan secara kode etik advokat. Nah, untuk kode etik advokat saya rasa tidak perlu ya. Saya langsung aja melaporkan pidana. Dan ini dia kan di press release ini menyebut PT High Five, menyebut Bapak Sabar Tobing, menyebut Pak John LBF, Henry Kurniadi. Nah, nanti dari ketiga itu semuanya bisa membuat laporan. Jadi ditunggu saja ya. Kemarin saya melihat di portal berita yang diungkap oleh media dengan berkata dari Arif Edison bahwa dia katanya menggugat pada tanggal 18 Januari 2023. Setelah dicek itu kan hari Sabtu ya, yang tidak mungkin akan bisa melakukan pendaftaran gugatan ya. Dan kita juga kemarin sudah mencek, tidak ada sama sekali gugatan terhadap PT Lima Sekawan ya. Tentunya dari Januari tidak ada, awal Februari juga tidak ada ya. Nggak tahu nanti, tapi nanti kita akan tunggulah secara perdatanya yang dia sebutkan sudah melakukan gugatan, tapi sejauh ini belum. Dan saudara AE ini tidak mungkin juga tidak bisa berlindung dari hak imunitas advokat ya, karena dia dari press release saja tidak ada kata diduga, dia langsung menuduh, tidak ada dugaan, diduga. Dan kenapa kita melaporkan Arif Edison dan kawan-kawan ini? Karena kita harus mengetahui dari mana dia mendapatkan cerita untuk press release itu. Dengan sangat percaya dirinya, tidak ada kata diduga dan tuduhan itu dan menyasar ke fitnah.